Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, untuk SMA kelas 10 semester 1 ini terdiri dari 3 pokok bahasan. Yang pertama itu tentang kewirausahaan, lalu yang kedua kita akan belajar tentang kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda, dan terakhir kita akan belajar mengenai kerajinan dengan inspirasi budaya lokal benda atau artefak. Nah, untuk sumber belajar atau penunjang belajar, kita bisa menggunakan buku Prakarya dan Kewirausahaan untuk SMA kelas 10 semester 1 dan semester 2 dari Kemendikbud RI 2017. Nah, buku ini bisa diperoleh di perpustakaan sekolah. Jadi silakan meminjam buku tersebut di perpustakaan sekolah. Untuk materi kewirausahaan dan kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda, kita bisa menggunakan buku pertama ini atau buku Prakarya dan Kewirausahaan semester 1. Sementara untuk materi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal benda atau artefak, kita bisa menggunakan buku yang kedua atau yang semester 2 ini. Nah, baik, kita langsung ke materi pertama, yaitu tentang kewirausahaan. Adapun outline dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama ini tujuan pembelajaran, yang kedua pengertian kewirausahaan, yang ketiga karakteristik seorang wirausahawan, dan yang terakhir, yang keempat, faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Nah, setelah mempelajari materi kewirausahaan, kita diharapkan mampu mendeskripsikan dan memahami karakteristik kewirausahaan yang berorientasi pada masa depan dan berani mengambil risiko dalam menjalankan kegiatan usaha. Lalu, kita juga diharapkan mampu mendeskripsikan dan mengidentifikasi karakteristik wirausahawan berdasarkan keberhasilan dan kegagalan usaha. Nah, berikut pengertian kewirausahaan. Jadi, wirausaha ini menurut asal-usul katanya terdiri dari kata wira dan kata usaha. Kata wira memiliki arti pejuang, pahlawan, manusia yang unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sementara untuk kata usaha, ini memiliki arti perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Sementara untuk wirausaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini dapat diartikan sebagai orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Adapun pelaku wirausaha ini biasanya disebut sebagai wirausahawan atau entrepreneur. Jadi entrepreneur ini dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan usaha. Atau entrepreneur juga dapat diartikan sebagai seseorang yang mampu mewujudkan ide ke dalam inovasi yang sukses. Adapun kewirausahaan menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 961 /Kep /M/11 1995. Jadi kewirausahaan itu adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, itulah pengertian kewirausahaan, wirausaha, dan pelaku wirausaha. Nah, berikut adalah karakteristik seorang wirausahawan. Yang pertama itu adalah percaya diri. Jadi percaya diri ini adalah paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis. Dan yang kedua, karakteristik seorang wirausahawan adalah berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi, seseorang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras. Jadi, orientasi tugas dan hasil itu misalnya sikap
ketekunan dan kerja keras untuk mencapai suatu hasil atau prestasi yang ingin diraih. Misalnya ingin keuntungan atau laba yang sebanyak-banyaknya, atau target pembeli sekian banyak gitu, sekian persen gitu. Nah, itu adalah maksud dari orientasi tugas dan hasil. Nah, berikutnya karakteristik seorang wirausahawan itu adalah berani mengambil risiko. Ya, tentu saja ini maksudnya itu berani mengambil risiko untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Misalnya, kita punya ide atau inovasi baru tentang produk kita, lalu tentu saja inovasi dan kebaruan tentang produk kita itu mempunyai metode atau teknik produksi tertentu yang mungkin belum pernah kita lakukan. Nah, kita sebagai seorang wirausahawan harus berani mengambil risiko terhadap hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai atau membuat produk baru tersebut atau inovasi dari produk tersebut ya. Misalnya kita berani mengambil risiko untuk menggunakan waktu istirahat kita dengan belajar teknik atau pembuatan ide-ide yang baru terhadap produk kita kayak gitu. Atau juga kita bisa berani mengambil risiko mengenai hal-hal yang sesuatu yang belum pernah kita lakukan ya, ide-ide tentang produk kita yang belum kita lakukan gitu ya tadi ya. Lalu yang keempat ini adalah tentang kepemimpinan. Jadi bagaimana kita bersikap sebagai seorang pemimpin. Nah, sikap atau perilaku sebagai seorang pemimpin ini diantaranya memiliki visi yang jelas, kemudian memiliki integritas dan kejujuran, mampu berkomunikasi dengan baik, menjadi teladan, rendah hati tentunya, mau mendengar, mampu memotivasi orang lain untuk melakukan tugasnya dan berlaku adil. Atau juga pandai mengambil keputusan yang bijaksana. Nah, yang berikutnya adalah keorisinalitas atau keaslian. Nah, keorisinalan ide, gagasan, pemikiran, dan keputusan ini dapat diperoleh dengan menambah pengetahuan, menambah wawasan, keluasan wawasan, dan kemampuan berpikir kreatif serta melihat peluang yang ada. Jadi intinya bagaimana kita mampu menuangkan imajinasi, berpikir kreatif, inovatif dalam pekerjaan, gitu ya, dalam setiap pekerjaan gitu. Lalu yang terakhir, karakteristik seorang wirausahawan itu adalah berorientasi ke masa depan. Jadi berani melihat peluang dan tantangan tidak hanya di saat ini, melainkan juga di masa depan. Jadi masa depan itu kan tidak tentu ya. Jadi tapi kita harus bisa memprediksi gitu bagaimana di masa depan itu seperti apa. Jadi kita bisa banyak studi literatur gitu dari artikel-artikel atau dari jurnal-jurnal bagaimana perilaku atau tren-tren di masa depan kayak gitu ya. Meskipun prediksi kita belum tentu betul sepenuhnya, setidaknya kita punya perencanaan atau kita bisa membuat plan-plan terhadap prediksi kita di masa depan itu seperti apa gitu ya. Lalu ini adalah ciri-ciri wirausahawan dan contoh sikapnya. Yang pertama tadi percaya diri ya. Jadi percaya diri ini contoh sikapnya tentu saja bekerja dengan penuh keyakinan. Lalu berorientasi pada tugas dan hasil, tadi sudah kita sebutkan contoh sikapnya. Nah, ini memenuhi kebutuhan akan prestasi. Tadi ya prestasinya itu contohnya seperti keinginan atau target pembeli yang ingin dicapai gitu. Lalu keuntungan atau laba yang ingin dicapai juga berapa persen begitu. Kemudian ciri-ciri berikutnya yaitu berani mengambil risiko. Tadi juga sudah disebutkan bagaimana contoh sikapnya. Nah, ini tentu saja berani dan mampu mengambil risiko kerja. Ciri-ciri selanjutnya berjiwa kepemimpinan. Ini contoh sikapnya adalah bertingkah laku sebagai seorang pemimpin. Tadi juga sudah disebutkan.
Eh, ini salah satunya adalah terbuka terhadap saran dan kritik. Lalu keorisinalan, ciri-ciri selanjutnya. Nah, ini contoh sikapnya adalah selalu berpikir kreatif dan inovatif dan dituangkan dalam setiap pekerjaan. Kemudian ini kilas tokoh, jadi ini adalah Bambang Mustari Sadino, lahir di Tanjung Karang, yang mana sekarang namanya menjadi Bandar Lampung, pada tanggal 9 Maret 1933. Nah, kemudian beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2015 pada usia 81 tahun. Nah, Bambang Mustari Sadino ini akrab dipanggil Bob Sadino. Beliau adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang menggeluti bisnis di bidang pangan dan peternakan. Nanti mungkin bisa dicari dari sumber lain, tokoh-tokoh lain ya, yang sukses dan bagaimana kegagalan juga dari tokoh-tokoh tersebut. Bisa dicari dari sumber lain, misalnya internet, buku, artikel, atau koran, majalah gitu ya. Nah, kemudian faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha menurut Murphy dan Pick dalam Bukhari Alma 2019 ini ada 8 faktor keberhasilan wirausahawan. Yang pertama tentu saja faktor yang paling penting adalah kerja keras. Lalu faktor yang kedua adalah kerjasama dengan orang lain. Jadi kita harus mampu bekerja sama dengan orang lain. Lalu yang ketiga ini penampilan yang baik. Jadi penampilan yang baik itu bukan hanya penampilan fisik, melainkan lebih ditekankan pada perilaku yang jujur dan disiplin. Lalu yang keempat harus yakin, tadi ya, harus percaya diri. Lalu yang kelima pandai membuat keputusan. Yang keenam menambah ilmu pengetahuan. Jadi kita harus bisa menerapkan belajar sepanjang hayat gitu ya. Harus menambah ilmu pengetahuan, belajar terus, mengembangkan dan melatih berpikir kreatif dan inovatif gitu. Nah, ini juga sebagai faktor yang penting dalam keberhasilan wirausahawan. Lalu ambisi untuk maju serta pandai berkomunikasi. Nah, ini juga penting ya dalam keberhasilan wirausahawan. Jadi bagaimana pembeli kita akan tahu akan produk kita ya, kalau kita tidak pandai berkomunikasi, kita tidak pandai mengenalkan produk kita misalnya gitu. Nah, kemudian di sini juga ada 8 faktor kegagalan wirausahawan. Di antaranya yang pertama adalah tidak kompeten dalam manajerial, lalu yang kedua tidak atau kurang berpengalaman baik dalam kemampuan teknik, kemampuan memvisualisasikan usaha, kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, serta kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Nah, itu kurang berpengalaman gitu ya. Lalu yang ketiga itu kurang dapat mengendalikan keuangan. Jadi tidak bisa mengatur keuangan. Bagaimana pengeluaran dan pendapatan itu harus balance gitu. Lalu yang keempat gagal dalam perencanaan. Nah, sebetulnya ini gagal dalam perencanaan juga merupakan salah satu tahap menuju keberhasilan gitu ya. Tapi ini bagaimana kita menyikapi kegagalan tersebut. Apakah kita berhenti atau kita terus mencoba ya. Terus mencoba dan pantang menyerah. Nah, itu juga penting ya tadi faktor keberhasilan seorang wirausahawan. Tapi kalau kita gagal dalam perencanaan kemudian tidak mencoba lagi ya sudah, kita ya gagal gitu. Lalu yang kelima, faktor kegagalan wirausahawan itu adalah lokasi yang kurang memadai. Kemudian kurangnya pengawasan peralatan, serta sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Yang terakhir ini ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi wirausahaan. Jadi misalnya tadi kita sudah membicarakan tentang masa depan yang tidak bisa kita tentukan ya. Di masa depan yang tidak tentu, misalnya pada awal 2020 ini ada situasi pandemi gitu. Yang awalnya kita kira misalnya
bisnis kita tidak akan mungkin bangkrut gitu ya. Selalu ramai, selalu banyak pengunjung gitu. Nah, tapi dengan adanya pandemi, bisa jadi ya berpengaruh terhadap penjualan ya, daya beli pembeli, lalu keuntungan dan laba. Nah, kita eh, harus bisa atau mampu melakukan peralihan transisi kewirausahaan ya. Misalnya peralihan pemasaran produk yang tadinya pemasaran secara langsung, pembeli datang ke tempat kita lalu transaksi jual beli. Nah, tapi dengan adanya pandemi, misalnya kita beralih ke delivery misalnya gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Baik, jadi itu yang kita pelajari pada materi pertama yaitu tentang kewirausahaan. Nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.